Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Alvin Ramadana, NPM 2006107 dari Teknik Informatika kelas C. Pernahkah kamu berpikir tentang kapan bermulanya proses digitalisasi atau perkembangan perangkat media di sekitar kita? Atau kamu penasaran tentang apa itu multimedia dan prospek kerja yang dapat dilakukan di bidang multimedia ini? Nah, bisa jadi kata multimedia seringkali kita gunakan dalam bahasan mengenai teknologi. Namun beberapa dari kita belum memahami tentang apa yang sebenarnya dapat dilakukan dengan multimedia ini. Simak ulasan berikut ini untuk mengetahui apa itu multimedia beserta dengan perkembangan dari generasi ke generasi serta karir di bidang multimedia. Apa sih itu multimedia? Secara etimologi, multimedia sendiri berasal dari kata multi yang berarti banyak dan media yang berarti pengantar. Sehingga multimedia menjadi sarana untuk mempresentasikan suatu objek tertentu melalui platform dengan berkombinasi berbagai unsur. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan multimedia sebagai penyediaan informasi pada komputer yang menggunakan suara, grafik, animasi, dan juga teks. Menurut Robin dan Linda pada tahun 2001 menjelaskan bahwa multimedia adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan sebuah teks, grafik, animasi, video, dan juga audio. Perkembangan teknologi informasi di era digitalisasi ini bertujuan mempermudah pekerjaan manusia yang semakin kompleks. Sama halnya seperti sejarah perkembangan multimedia yang terjadi dari generasi ke generasi. Bagaimana multimedia ini bisa tercipta? Asal-usul multimedia ini berawal dari teater, bukan komputer. Contoh pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu media seringkali disebut pertunjukan multimedia. Berikut perkembangan multimedia dari generasi ke generasi. Pada akhir 1980-an, di mana pertunjukan multimedia mencakup monitor video, synthesized band, dan juga karya seni manusia sebagai bagian dari pertunjukan. Pada tahun 1987, diperkenalkannya HyperCard oleh Apple. Pada tahun 1989, IBM mengumumkan mengenai perangkat lunak audio visual connection atau disebut dengan APC dan video adapter card bagi PS2. Sedangkan pada tahun 1994, sejak permulaan tersebut, hampir setiap pemasok hardware dan juga software melompat ke multimedia. Diperkirakan ada lebih dari 700 produk dan juga sistem multimedia berada di pasaran. Perkembangan komputer multimedia telah menjadi suatu kebutuhan bagi kalangan bisnis ataupun kelompok masyarakat lainnya. Berikut salah satu contoh perkembangan multimedia dalam berbagai bidang di kehidupan masyarakat. Yang pertama ada bidang pendidikan. Multimedia digunakan sebagai alat tutorial yang canggih, media pengajaran yang dapat dilakukan di kelas ataupun secara mandiri di rumah masing-masing. Yang kedua ada bidang bisnis. Multimedia digunakan sebagai media profil perusahaan, profil produk, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bidang entertainment. Multimedia ini digunakan sebagai alat untuk video musik, konser musik, dan juga membuat segmen edukasi yang lebih menarik lagi. Setelah mengetahui mengenai perkembangan multimedia, berikut merupakan karir apa saja yang dapat dibutuhkan di bidang multimedia ini. Yang pertama ada web designer. Tanggung jawab utama seorang web designer adalah mendesain halaman-halaman yang ada di dalam sebuah website. Web designer juga bertanggung jawab untuk memperbaharui konten dan desain website apabila dibutuhkan. Yang kedua ada graphic designer. Graphic designer bertanggung jawab membuat desain untuk keperluan publikasi di media cetak, website, poster, dan juga kemasan produk. Yang ketiga ada communication officer. Communication officer ini bertanggung jawab untuk menjaga brand office untuk perusahaan dan juga mengeksekusi campaign untuk public relations, serta marketing. Seorang communication officer juga bertanggung jawab untuk membuat sebuah konten siaran pers, menjawab pertanyaan dari media, mengkoordinasi konferensi pers, hingga membuat konten di blog dan juga post media sosial. Contoh lain dari karir di bidang multimedia adalah menjadi animator ilustrator, interaktif media designer, game modeler atau desainer, sosial media spesialis, video editor, jurnalis, dan juga media planner.